Apakah kematian akan menghilangkan manusia, kemudian dilupakan seolah tidak pernah ada kala ajal yang menjemputnya? Ternyata tidak. Nama seseorang akan terus dikenang. Tubuhnya telah tiada, namun terus jaya. Akhir kisah Yosua adalah cerita bahagia. Alkitab mencatatkan namanya sebagai bukti perannya yang penting bagi seluruh umat Israel. Yosua disebut sebagai hamba Tuhan. Artinya, kehadiran dan jasanya penting dalam perjalanan bangsa Israel. Dia meninggal dalam usia 110 tahun. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membahas tema firman Tuhan di dalam Yosua 24 ayat 29 sampai 33. Sebelum kita membahas firman ini, saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi aku sebagai hamba-Mu untuk menyampaikan segala kebenaran firman Tuhan. Dan berkati juga buat segala pendengar, biarlah Tuhan selalu menjamah hati mereka dan memberikan kesetiaan bagi mereka untuk mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhanku. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, di mana di dalam ayat Alkitab ini saya telah mempelajari dan merenungkan di mana tema saya yaitu akhiri dengan kemenangan. Akhir dari hidup manusia di dunia adalah kematian. Apakah kematian akan menghilangkan manusia, kemudian dilupakan seolah tidak pernah ada kala ajal yang menjemputnya? Ternyata tidak. Nama seseorang akan terus dikenang. Tubuhnya telah tiada, namun terus jaya. Akhir kisah Yosua adalah cerita bahagia. Alkitab mencatatkan namanya sebagai bukti perannya yang penting bagi seluruh umat Israel. Yosua disebut sebagai hamba Tuhan. Artinya, kehadiran dan jasanya penting dalam perjalanan bangsa Israel. Dia meninggal dalam usia 110 tahun. Dengan menyebutkan usianya, maka dia menjadi sejajar bersama nenek moyang Israel, seperti Abraham, Musa, dan Yusuf. Yosua dikuburkan di pegunungan Efraim. Ini dalam ayat yang ke-30. Kiprahnya membuat umat Israel hidup beribadah kepada Allah. Ini terdapat di dalam ayat 31. Mereka menjadi mengenal perbuatannya yang memengaruhi masa depan mereka kelak. Tulang-tulang Yusuf dikuburkan di Sikem, tanah miliknya. Ini membuktikan bahwa Allah mengindahkan kepercayaan Yusuf. Dia yakin bahwa Allah akan memperhatikan umat Israel. Dia percaya tangan Tuhan pasti kembali membawa mereka ke tanah perjanjian. Eleazar bin Harun juga diceritakan mati dan mencapai keberhasilan dalam pelayanannya. Ini terdapat di dalam ayat 33. Kematian hamba Tuhan bukanlah akhir dari segala sesuatu. Itu masih akan berdampak bagi orang lain. Status hamba Tuhan tidak hanya untuk sosok tertentu. Ini tentang kehidupan seorang yang melakukan kehendak Tuhan dan memuliakan Dia. Yosua dan pelayanan Tuhan lainnya telah melaksanakan tugas dengan baik. Akhirnya namanya selalu dikenang setelah mereka tiada karena memberikan dampak baik bagi komunitasnya. Kita dikenang bukan hanya pada saat dilahirkan, tetapi pada saat kematian juga. Saat dilahirkan kita dapat memilih, namun kita dapat memilih menjadi siapa ketika napas terakhir terhembus. Apakah hidup sebagai hamba Tuhan atau hanya manusia yang sia-sia saja? Ini adalah pilihan dalam hidup Anda. Di mana saat kita hidup, kita mempunyai pilihan. Apakah kita menuju ke dunia atau ke jalan ke surgawi?
Pasti banyak manusia yang menginginkan untuk menuju ke jalan surgawi. Tetapi satu yang saya ingatkan, pelajarilah tentang kebenaran firman Tuhan, imani secara tekun. Mungkin di dunia ini terlalu banyak hal-hal yang mengecewakan bagi saudara-saudara. Tetapi segala permasalahan apapun yang Anda hadapi, itu yang menguatkan hati dan pikiran saudara untuk terus ingat di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan, karena Dia selalu menjawab apapun segala perkara-perkara dalam kehidupan kita jika Ia berkenan di dalam diri kita. Mungkin banyak manusia sekarang yang menganggap dirinya ingin lebih hebat daripada yang lain dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi ingat, apapun yang kita punyai, apapun yang kita miliki, semuanya itu berawal daripada Tuhan. Sebelum manusia diciptakan dan sebelum dunia ini ada, itu telah difirmankan di dalam kitab Kejadian. Biarlah apapun yang kau lakukan di masa hidupmu, lakukanlah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan namamu akan tetap dikenang oleh manusia-manusia di dunia. Hal ini nyata terjadi dalam kehidupan kita. Dan biarlah saat ini saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Tuhan, saat ini apapun segala sakit penyakit yang aku rasakan, dalam penyampaianku tentang kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau dapat sembuhkan itu. Begitu juga buat para pendengar. Apapun sakit penyakit yang mereka rasakan juga Tuhan dapat mengangkat itu semua. Dan biarkanlah kuasa Roh Kudus yang bekerja atas mereka. Ku yakin dan percaya di dalam Engkau tidak yang mustahil ya Bapa. Engkau yang dapat menyembuhkan hati kami. Biarlah melalui kebenaran firman hari ini Tuhan, kami merenungkan apa arti kehidupan kami di dalam Engkau ya Bapa, untuk tetap selalu setia dan sabar dan selalu mempelajari tentang segala kebenaran firman-Mu. Terima kasih Allah Bapa, biarlah Engkau yang menjamah hati kami, perkenanan-Mu ya Tuhan yang kami inginkan dalam hidup kami. Tuhan berkati juga buat para pendengar, buat apapun pekerjaan, studi, rumah tangga mereka, dan segala karir yang mereka lakukan. Biarlah itu terjadi atas kuasa-Mu dan atas dasar kebenaran firman-Mu, bukan atas kehidupan di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya kebenaran firman-Mu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, terima kasih buat segala kesetiaan saudara-saudara untuk mendengarkan segala kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya menyampaikan maaf karena saat ini saya kurang sehat, tapi saya belajar untuk terus setia di dalam Tuhan dalam mendengarkan, membacakan, dan menyampaikan segala kebenaran firman-Nya. Biarlah Tuhan memberkati hidup saya dan saudara-saudara. Biarlah Yesus Kristus selalu memberi kesembuhan bagi kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.